Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Luar biasa. Anak-anak Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Luar biasa ya, kita hari ini Haleluya. bisa beribadah. Ya, Bapak. Itu suatu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ada banyak orang-orang yang mau beribadah itu susah. Tapi bersyukur setiap kita bisa beribadah dengan tenang, dengan Amin. tenang, kita memuji Tuhan. Yes, haleluya. Selamat sore juga untuk yang live streaming. Amin. Indonesia dan luar Indonesia. Kita bertemu lagi pada hari ini, kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau ambil saat teduh sebentar, kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa. Dengan segala kerendahan hatian kami Tuhan, izinkan kami ya Bapa untuk memuji, menyembah, meninggikan-Mu ya Yesus. Tuhan sucikan dan teruskan setiap kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan setiap kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh menyembah, meninggikan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang live streaming juga hamba mau berdoa Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menggendong setiap anak-anak-Mu dari segala permasalahan dan pergumulan. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang agung, yang ajaib. Hidup terus dengan kuasa darah Yesus di badan kami. Setiap gedung juga untuk jaringan Tuhan yang pimpin kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapan kuasa Yesus, Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Terutama untuk jemaat-jemaat yang hadir jemaat ini ya Bapa. Engkau yang melingkupi setiap kami. Engkau Yesus yang selalu membuat kami tersempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar.
Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Kita mau bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Yang setuju sama saya, kita mau angkat tangan, kita soprak dan lambaikan tangan kita kepada Tuhan Yesus. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yang percaya sama saya katakan sama-sama kita katakan amin. Yes. Kita akan angkat pujian ini karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Haleluya, Yesus.
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan sebuah pujian istimewa yang akan dibawakan saudara kita, Ibu Emma. Silakan, Bu. Shalom, selamat sore. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Biarlah pujian ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga kekuatan buat kita semua. Amin. Yes. Terima kasih Bu Emma.
Luar biasa ya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kita semua bisa dipulihkan. Kita semua diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Luar biasa. Biarlah pujian tadi boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada saatnya kami akan mendengarkan suara hati-Mu ya Tuhan. Kau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Nya. Kau yang mengurapi hamba. Sembunyikan kami semua di bawah salib-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh mencari tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tumbuh subur, berakar, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
duduk. Shalom sekali lagi. Shalom. Sukabumi. Shalom. Coba kalau saya bilang Sukabumi, tersenyum sama sebelahnya. Oke? Siap? Sukabumi. Belum. Sukabumi. Senyum, sebelahnya mana? Belum. Ini namanya duka bumi. Sukabumi. Enggak, karena yang depan sudah tertawa, tapi yang belakang masih tegang. Coba senggol sebelahnya. Senggol sebelahnya. Saya Sukabumi. Orang Sukabumi mana? Saya. Oh, cuma 3 orang. Oke. Duka bumi. Anugerah Tuhan luar biasa. Kalau hari ini kita ada di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini semua di antara kita semua adalah umat-umat pilihan Allah. Kita percaya hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Yuk kita baca di dalam Roma 12. Ada yang nggak bawa Alkitab? Enggak. Mana Alkitabnya? Enggak. Oke. E-kitab. Yang bawa e-kitab. E-kitab artinya handphone di dalam Alkitab, e-kitab. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Siapa yang pernah baca Alkitab? Baca doang, tapi nggak tahu artinya. Dan setiap kita diizinkan sama Tuhan mengalami banyak masalah, banyak proses. Dan hari ini saya kasih judul hari ini adalah kelimpahan yang sesungguhnya. Karena banyak orang yang mencari kelimpahan, tapi yang cuman semu, dikejar sampai mana-mana, tapi akhirnya gak dapat apa-apa. Dan hidup kita, ketika kita ditebus, kita sudah menjadi orang yang dimenangkan. Untuk kita bisa menjadi orang-orang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, lebih daripada pemenang. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk kita dapat mengerti tuntunan Tuhan. Tapi seringkali orang datang ke gereja hanya untuk bertemu satu dengan yang lain. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan kita untuk kita apa? Untuk kita sadar. Senggol teman-temannya. Bangun. Ayo senggol. Bangun. Firman Tuhan dikatakan apa? Bangun. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan kalau mati itu gak akan pernah menggugah hati Tuhan. Persembahan yang hidup artinya bernafas. Dan banyak orang mempersembahkan tubuhnya, bahkan kekayaannya hanya karena untuk mancing Tuhan. Ini waktunya untuk kita gak mancing Tuhan lagi. Kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Kita ada di sini karena kasih karunia-Nya. Dan di sana dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kita, bukan demi kita, demi kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhanlah kita ada di sini. Kalau saya dari Semarang, Tuhan izinkan saya ada di sini. Saya dari Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, tapi sekarang saya ada bisa bicara di sini. Itu semua karena apa? Kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat.
Tapi Tuhan cari orang-orang yang mau untuk dibentuk, untuk kita bahkan review, artinya dibangun kembali. Kalau yang awalnya kita sampah, karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Dan GKKI penabur benih, nama saudara-saudara sudah menjadi seorang penabur. Tapi adakah kita menjadi punya label penabur? Seringkali kita bangga, wah saya pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Tapi di saat-saat kita ngalami masalah, wah ternyata ke gereja nggak ada faedahnya. Ada orang-orang yang kepahitan karena masalahnya. Dan ketika kita menghadapi masalah, bukan saatnya untuk kita menyalahkan keadaan, tapi untuk saat ini kita koreksi diri. Karena setiap hari adalah hari yang baik. Banyak orang yang mencari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bahkan, oh kalau ini harinya nggak bagus, kalau ini harinya ada Pon, Wage, Kliwon kalau orang Jawa. Tapi ini waktu dimana kita sudah mengenal Tuhan. Dan setiap hari Tuhan menciptakan 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam dalam 1 hari. Semua kita sama. Tapi banyak orang yang ketika kita disuruh baca Alkitab pun kita bilang, sorry aku gak punya waktu. Hei, sorrymu bukan untuk kita. Kita sebagai penginjil, kita sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan, we don't need, kami tidak memerlukan alasanmu. Kenapa? Ketika saudara merenungkan firman ini siang dan malam, firman Tuhan katakan apa? Janji Tuhan untuk dia akan menjadikan kita berhasil dan beruntung. Dan banyak orang amin ketika beruntung, amin ketika kita berhasil, tapi tidak pernah melakukan firman-firman Tuhan. Dan hari-hari ini tantangan untuk setiap kita sebagai orang-orang yang dipilih. Karena sesungguhnya banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang-orang yang sukacita ketika ada dalam pujian penyembahan. Wah Tuhan sampai nangis-nangis. Tapi banyak itu semua hanya sampai di jiwa. Dan kita harus bisa menguasai tubuh kita. Tubuh kita ini bukan dikuasai oleh orang lain. Hari-hari ini banyak orang yang bahkan waktu pun tidak punya waktu untuk kita bisa datang menyembah Tuhan. Kenapa? Ada di TikTok, ada di Facebook, ada di WhatsApp, ada di setiap sosial media. Tapi adakah waktumu di dalam hadirat Tuhan? Adakah waktumu bersama Tuhan? Banyak orang yang terus menanti janji Tuhan. Setiap firman-firman Tuhan, amin, amin, lompat, amin. Tapi ketika Tuhan katakan, lakukan. Tuhan, sorry Tuhan, aku gak punya waktu. Sorry Tuhan, sepanjang hari, ingat, 24 jam kita sama-sama punya 24 jam. Tapi adakah kita memprioritaskan diri untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai apa? Yang hidup. Artinya bukan ikan yang mati kita persembahkan kepada Tuhan. Kita bukan berikan kepada Tuhan waktu yang sisa, tapi ini waktu untuk kita berlomba-lomba, untuk kita mempersembahkan persembahan yang hidup. Hidup artinya bernafas. Apa ciri-ciri orang yang bernafas? Anak, bisa sebutkan orang yang bernafas? Hidup. Hidung. Bicara. Apa lagi? Apa lagi? Bisa berjalan. Apa lagi? Orang yang hidup, dia bisa merasakan. Bisa nangis, bisa tertawa, bisa bersuka cita, bisa berduka cita. Dan hari-hari ini orang selalu mengatasnamakan Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita seringkali kita hanya mengikuti keinginan-keinginan daging kita.
Daging kita dipenuhi. Ayo makan, makan, makan. Makan sate, makan apa semua. Dan kita lupa. Manusia roh kita harus disuapi. Yang kedua, setelah hidup, apa dikatakan? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Apa artinya kudus? Suci. Tidak terhamiri. Artinya sesuatu di mana kekudusan Tuhan itu melingkupi pikiran kita. Tidak lagi diiming-imingi dengan kekayaan-kekayaan dunia. Karena banyak orang-orang yang mencari kelimpahan. Tapi ingat, di dalam Tuhan, kelimpahan sebesar apapun itu tidak akan pernah memuaskan kita. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita punya hubungan, relationship. Orang yang bisa bicara dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan. Dan ketika kita punya relationship, apa yang kita lakukan? Kita akan bisa sharing satu dengan yang lain. Seperti ibu dua ini, sharing. Dan ini waktunya untuk kita bisa apa? Saya berdoa untuk setiap saudara bisa tangkap roh. Setiap firman ini menjadi daging buat setiap kehidupan saudara. Karena banyak sekali orang-orang yang datang ke gereja, Tuhan, tolong aku. Tapi setelah itu keluar dari gereja, masalahnya tetap sama. Bukan masalahnya yang sama, tapi karena fokus kita yang terfokus pada masalah. Ketika kita punya Tuhan yang dahsyat, maka masalah sebesar apapun itu tidak akan pernah menggoncangkan kita. Amin. 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 Atau mungkin saudara cuma bisa ngomong. Tapi yuk kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Mungkin hafal dengan ayat ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan? Karena buat Tuhan, bukan berapa kali saudara membaca Alkitab, berapa kali saudara hafal dengan Alkitab, berapa kali saudara bahkan bisa menasehati untuk orang melakukan apa yang ada dalam firman. Tapi sudahkah kita melaksanakan tugas daripada Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Siapa yang percaya dengan ayat ini? Oke, cuma 2 anak. Dan ternyata anak kecil yang percaya. Kenapa? Karena seringkali kita akan negosiasi sama Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan, aku kan belum punya uang, gimana aku mau mempersembahkan persepuluhan? Hei, dengar. Janda Sarfat bisa melaksanakan tugas untuk memberikan Elia itu karena ada ketaatan. Dia tidak memperhitungkan ketika dia, setelah ini aku akan mati. Dia sebutkan, setelah aku memberi makan Elia, maka dia akan mati bersama anaknya. Tapi di situ kita harus percaya, dari segenap janji-janji Tuhan dikatakan di sana, ujilah aku, uji. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langitku? 1 bulan yang lalu ketika saya ada di Batam, saya cuma percaya perjalanan saya adalah perjalanan di mana banyak orang yang mungkin, wah Ibu Ruth enak ya, terbang sana terbang sini. Tapi ketika saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna, setiap hari saya cuma berdoa, Tuhan berikan aku makanan yang secukupnya, supaya
ketika saya makan, saya tidak mencela nama Tuhan ataupun menjadikan saya ini orang yang rakus. Banyak orang-orang yang ketika diberkati Tuhan, wow, Tuhan luar biasa, pesta pora, makan yang banyak-banyak sampai akhirnya sakit gula, sakit apa-apa semua. Penyakit bukan disebabkan oleh karena penyakit. Penyakit itu disebabkan oleh cara makan kita. Jadi seringkali banyak orang yang selalu mengeluh dan mengeluh. Tapi hari ini GKKI penabur benih berubah. Amin. Sukabumi? Amin. Tadi saya katakan kalau saya panggil Sukabumi tersenyum. Oke, Sukabumi? Tersenyum. Ada yang masih Sukabumi, duka bumi. Sebuah nama bukan hanya sekedar nama. Yakub berawal dari nama Yakub yang karena dia suka mencuri. Tapi setelah dia kenal Tuhan, dia dijadikan namanya menjadi Israel, umat pilihan Tuhan. Kalau dulu kita duka bumi, tapi sekarang coba yang keras. Sukabumi. Nggak usah sebutkan. Sukabumi. Ini namanya anak-anak yang polos, dan kita harus ikut iman mereka. Amin. Mereka orang-orang yang percaya. Amin. Tadi disebutkan yang percaya pun yang angkat tangan hanya 2 anak. Tapi ternyata, wah, kita tidak menjadi orang-orang yang percaya. Dan banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya bukan orang percaya. Setuju? Setuju? Kita masih mengandalkan pinjaman sana, pinjaman sini. Kita masih mengandalkan Pak Triko. Kita masih mengandalkan Bulani. Masih mengandalkan orang-orang yang, wah, kayaknya bermobil nih, aku bisa dong pinjem. Nah, hari ini teguran untuk setiap saudara, untuk kita menjadi orang Kristen yang percaya. Dan ketika kita percaya, firman Tuhan katakan apa? Maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan buat setiap saudara. Dan mungkin hari ini firman Tuhan, waduh, kok nggak enak sekali ya. Masalah persepuluhan, masalah persembahan, dan juga yang kedua tadi adalah kembali lagi ke Roma 12. Yang pertama apa? Yang hidup. Jadi mempersembahkan kepada Tuhan bukan persembahan yang sisa, tapi kita persembahkan. Ketika persembahan digulirkan, untuk kita tanya sama Tuhan, Tuhan, berapa yang harus aku persembahkan? Saya belajar dari gereja saya. Gereja saya itu dari Semarang, GKI Injil Kerajaan, dari 25 orang sampai akhirnya jadi ribuan. Dan ketika bangun, namanya pembangunan gereja, itu satu-satunya gereja yang gak punya hutang. Ketika tahun berapa saya lupa, persembahan itu sampai sertifikat rumah itu dari Jakarta, dari mana-mana sampai segini. Dan orang-orang yang menghitung uang itu sampai 2 hari tidak habis-habis. Kenapa? Bukan karena orang-orang Semarang kaya, tapi kami kaya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami kaya untuk apa? Kami nggak mau ketinggalan. Jangan sampai ketika saya melihat, wah, rumah Bulani yang ada di surga nanti rumahnya besar. Aduh, kenapa aku cuma di emperan ya? Pernah pikir tentang itu? Berapa lama kita ada di muka bumi ini? Dan apa yang kita sudah persembahkan? Adakah kita mempersembahkan hanya sekedar recehan? Kita anggap Tuhan sebagai pengemis jalanan. Saya melihat banyak di gereja-gereja, terutama gereja-gereja besar. Terutama waktu itu saya ada di Hong Kong. Saya pelayanan di Hong Kong 4 tahun. Dan di sana, ketika saya lihat ini diaken-diaken, ketika masuk dan $10 Hong Kong itu ada yang nama recehan, ada yang koin. Dan di situ ketika sampai di orang-orang yang
Mereka pakai mobilnya BMW, tapi ketika kelinting, aduh Tuhan, kok bisa sih? Kenapa? Karena mereka belum sadar bahwa anugerah Tuhan, bahwa kekayaan kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Amin. Kekayaan kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Dan Tuhan cuma minta apa? 10%. Artinya bukan banyak. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Tapi seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, ini 10M loh. Kalau 10%-nya berapa aja? Padahal hidup kita hanya ditentukan oleh anugerah Tuhan. Kita lupa. Seandainya Tuhan lupa bernafas, memberikan kita nafas, apa yang terjadi? Habis kita. Tapi kita lupa. Wah, ini kan milikku Tuhan. Ingat, persembahan yang dilakukan Ananias dan Safira. Sebelum mereka menjual rumah itu milik siapa? Milik Ananias dan Safira. Tapi setelah itu Petrus tanya, dengan inikah kamu menjual rumah itu? Dia bilang, iya. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka mati dua-duanya. Hanya karena apa? Mereka tidak kenal Roh Kudus. Mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Petrus itu juga Roh Kudus yang seharusnya kita miliki. Dan malam hari ini, sudahkah kita mengundang Roh Kudus? Sudahkah kita dihinggapi oleh Roh yang suci ini? Roh yang menjadikan kita siapa? Umat pilihan Allah. Dan sekali lagi, bukan karena kita yang mau, tapi karena Tuhan mau. Yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah. Artinya bukan persembahan yang sembarangan. Oke deh, Tuhan, aku cuman punya ini. Tapi tanya Tuhan, Tuhan, adakah ini milikku atau milik? Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan untuk ada hingga dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya melalui apa yang kita lakukan, banyak jiwa-jiwa yang melihat bahwa Yesus kita hidup. Perbedaan antara agama satu dengan yang lain, gak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Tapi perbedaan kita adalah kita punya Roh Kudus. Dan Roh yang selama ini hinggap. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1, apa katakan? Pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ini waktunya untuk kita hidup di dalam Firman. Bagaimana kita bisa menggenapi janji-janji Tuhan ketika kita melakukan Firman Tuhan? Banyak orang yang bangga, oke, saya punya suara yang bagus, saya punya ini, saya punya itu. Suaramu yang bagus gak akan pernah mengubahkan dunia kecuali dipakai oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Harta kita yang banyak tidak akan pernah mengubahkan sesuatu kecuali kita relakan bahwa harta kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana? Dengan cara kita menjadikan itu sebagai jembatan. Jembatan. Apa fungsi jembatan? Untuk kita bisa dilewati sampai batas yang tadinya kita tidak bisa lalui. Oleh karena uang, kita bisa melalui. Perjalanan-perjalanan saya cuma tahu Tuhan saya kaya raya. Dan saya percaya 2015 ketika Tuhan panggil saya menjadi full timer, saya nggak tahu perjalanan saya akan seperti apa. Tapi inilah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kasih karunia Tuhan.
Dan kalau selama ini saya bahkan sampai tinggal di Singapura, saya bisa tinggal di Singapura itu bukan murah. Setiap bulan untuk satu ukuran apartemen itu harus $3.000, artinya 30 juta. Satu bulan, bukan 1 tahun. 1 bulan, bayangkan. Tapi karena kemurahan Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Dan hari-hari ini ketika saya ada banyak sekali undangan, tapi yang saya percaya, Tuhan saya sedang bekerja dalam kehidupan saya. Ketika saya melakukan firman Tuhan, kembali ke Roma 12, ketika saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Artinya bukan keinginan saya, wah saya mau pergi ke sana, saya mau pergi ke sini. Bukan keinginan kita, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, sampai jalan-jalan kita ini adalah jalan-jalan Tuhan. Keinginannya menjadi keinginan kita, dan sebaliknya keinginan kita ini menjadi keinginan Tuhan. Karena rencana dan juga keinginan Tuhan adalah untuk semua orang mengenal kebenaran. Dan kebenaran tentang siapa? Bukan kebenaran yang kita ketahui tentang Ibu Lani ataupun mungkin Ibu Reni atau siapapun, tapi kebenaran yang kita ketahui tentang Kristus yang mati dan bangkit. Mati. Dan firman Tuhan katakan, untuk kita disalibkan. Daging kita harus disalibkan untuk kita bisa hidup di dalam roh. Banyak orang baru kena masalah sedikit langsung, wah udah gak Tuhan-Tuhanan. Hei, ingat, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ada satu lagu itu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Apa? Kelaparan, ketelanjangan, apalagi penderitaan apapun itu tidak akan pernah memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tapi bahkan justru berkat bisa memisahkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Amin. Ingat, berkat bisa memisahkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Karena kita lupa siapa pemberi berkat itu. Kita lupa. Dan hari ini teguran Tuhan sangat keras. Ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh kita, oleh pikiran kita yang seringkali mengatur Tuhan. Bahkan doa kita memaksa Tuhan, Tuhan tolong, kalau Engkau nggak lakukan, aku nggak akan menyembah Tuhan. Ada orang yang pernah berdoa seperti itu, bahkan itu ada di misbah Tuhan. Saya ketika mendengar itu, loh Tuhan, kok bisa? Karena kita memikirkan pikiran kita ngontrol Tuhan. Dan hari-hari ini bertobatlah. Bertobat kalau kita masih kontrol Tuhan. Waktunya untuk Tuhan mengontrol hidup kita. Dan untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang hidup, yang kudus. Bukan uang hasil rampasan, bukan uang hasil curian. Maaf saudara-saudara, malam hari ini firman Tuhan sangat kuat, sangat keras, tapi ini harus disampaikan. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen yang merasa diberkati bahkan dari uang hutang. Bertobat. Saudara sedang menjadikan Yesus untuk digantung di kematian yang kedua dengan mempermalukan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara masih menginginkan untuk saudara diberkati, kembali pada firman Tuhan. Kembali. Janjinya ya dan amin. Tapi kuasa Tuhan itu akan selalu sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang Tuhan mau adalah ketaatan. Ketaatan. Taat. T-A-A-T. Mau dibolak-balik tetap
0,001% yang nama ketidaktaatan adalah ketidaktaatan. Saya ingat ketika waktu itu tahun 2012. Waktu itu saya pulang dari Hong Kong. Dan waktu pulang dari Hong Kong itu saya nginjil di taksi yang saya tumpangi. Taksi yang saya tumpangi itu dia orang Medan. Singkat cerita dia terima Tuhan dan dia bilang, "Ibu, kalau boleh malam ini jangan pulang. Injili istri sama mertua saya." Saya pikir itu bukan undangan Tuhan. Saya pikir itu hanya sekedar orang basa-basi. Tapi dari situlah. Waktu itu saya perjalanan dari Jakarta, dari Pulau Gadung sampai di Tegal. Saya kena gendam. Tahu gendam? Saya ditendang kakinya dan di situ saya dihipnotis. Sampai semua yang ada di bis itu nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka melihat kejadian itu, saya pun melihat waktu orang ngambil semua barang-barang saya. Mereka tinggal paspor sama tiket saya pulang ke Hong Kong. Dan di situ saya cuma melihat, tapi saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. 10 menit setelah itu semua orang ribut. "Ibu, itu diambil barang-barangnya." "Iya, saya tahu. Tapi gimana?" Orangnya sudah pergi dan di situ 4 tahun saya kerja di Hong Kong habis ditinggali hanya 20.000 rupiah. Itu pengalaman saya tentang ketaatan. Dan setelah itu 20.000 rupiah saya sampai dari Semarang, saya beli tiket ke Solo. Sampai di Solo, papi rohani saya, ada satu hamba Tuhan dari Pak Lukas Winata waktu itu, dia marah. "Kenapa hamba Tuhan kamu bisa digendam?" Orang mungkin bertanya itu juga, kenapa? Karena kita keluar dari cover Tuhan. Ketika kita tidak taat, maka iblis akan sangat mudah menelanjangi kita, menghabisi kita. Simpson oleh karena keinginannya untuk bisa mengalahkan orang-orang Filistin, tapi ketika dia tidak sadar, dia sudah membuka. Ketika rambutnya sudah dipotong, sampai akhirnya dia harus menerima ketika dia harus dicungkil matanya dan dia hanya menjadi seorang pelawak dari seorang pendekar yang bahkan membunuh singa tanpa senjata. Tapi di situ dia harus dipermalukan, dicungkil dan harus menjadi pelawak. Dan adakah kita menjadi orang-orang yang hanya akan menjadi pelawak-pelawak di mezbah Tuhan? Ketika kita menyanyikan lagu, apa itu orang hidupnya aja masih. Dan setiap kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, maka kita akan disempurnakan oleh firman. Kita akan dimerdekakan oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ingat lagi, hanya karena kemurahan Tuhan kita ada di sini. Dan malam hari ini saya ingin mengajak setiap saudara-saudara untuk bisa belajar bagaimana untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita buka di dalam Efesus yang pasal ke-6. Efesus pasal 6. Ada di sini pendoa? Gak ada yang aku. Ayo pendoa. Oh, pendoanya mana? KKKI. Coba baca yang keras. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Amin. Cuma satu orang. Oke. Malaikat catat ya pendoanya GKKI. Dan ini waktunya untuk kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Satu kata ingat, ketika bilang akhirnya pasti ada awalnya. Firman
firman Tuhan itu selalu tepat. Dia nggak asal comot sana, comot sini, tapi dia sempurna adanya. Di ayat yang ke-1, 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Siapa orang tua kita? Orang tua kandung kita, orang tua di dalam kerohanian kita, mungkin gembala kita, untuk kita mentaati, dan juga untuk kita belajar dari firman Tuhan. Ini PR untuk GKKI Penabur Benih. Baca firman Tuhan. Apa artinya kita pujian penyembahan 2 hari 2 malam, tapi kita nggak tahu firman? Kita harus belajar menggali firman, karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya dimanapun dan kapanpun kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu untuk kita dibimbing, dituntun, sampai akhirnya kita mengerti, Tuhan, aku harus ke kanan, aku harus ke kiri, aku harus ke atas, aku harus ke bawah. Karena banyak orang karena tidak pernah mencari tuntunan Tuhan, sehingga ketika bermasalah, dia justru mencari dukun. Dia mencari teman yang akhirnya menjatuhkan kita. Tapi sore hari ini saya mengingatkan, ketika kita mau mempergunakan selengkap senjata Allah, para pendoa, semua yang sering, yang merindukan untuk kita menjadi pendoa-pendoa Tuhan. Karena sesungguhnya apa panggilan kita yang tertinggi? Adalah ketika kita dapat menjadi perantara antara yang hidup dan yang mati. Bukan tentang uang yang banyak, tapi tentang bagaimana kita menjadi alat Kristus. Dan alat Kristus ini bukan hanya tentang orang yang bisa memberikan uang kepada orang lain, tapi doa kita adalah satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bahkan itu merupakan janji daripada Tuhan untuk apa? Untuk kita berbahagia. Siapa di sini yang mau berbahagia? Woi, semangat sekali. Siapa yang mau berbahagia? Ya, oke. Malam hari ini semua kita pingin, dan pastilah kita merindukan Tuhan. Aku ingin berbahagia, itu bukan cuma di luar. Banyak orang yang mencoba dengan cara lari dari masalah, lari dari setiap tanggungan-tanggungan. Akhirnya dia, oke, aku mau main di karaoke, dimanapun, yang membuat mereka lupa akan masalah-masalah mereka. Dan ketika mereka kembali, mereka dengan masalah yang sama. Oh, ternyata rumahku masih berantakan. Dan hari-hari ini, mari kita benahi kehidupan kita masing-masing. Bukan lagi mengurusi urusan orang, tapi untuk kita mengurusi urusan kita pribadi. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat. Dan ayo, Gabriel, baca di ayat yang selanjutnya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lanjut, Pak. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Dan untuk tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Banyak orang setelah melaksanakan segala sesuatunya tepar. Tapi hari-hari ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah. Ayo, GKKI penebur-penur, nggak perlu baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan pancaran kita apa? Ketika perkataan-perkataan kita penuh dengan amarah, oh, orang ini pemarah. Ketika pancaran-pancaran kita dengan sakit hati, oh, orang ini sakit hati. Karena dari buah mulutnya kita akan memakan yang baik. Dan ayo, saya mengajak setiap saudara-saudara, bukan hanya taat ketika ada bulan nih, ada orang-orang yang memimpin, tapi mari kita semua taat oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di sini. Dan malam hari ini, sungguh hari-hari ini adalah hari-hari pertempuran, di mana kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan dihempas, kita akan ditendang, kita akan dihanyutkan. Ini waktunya untuk kita mempergunakan selengkap senjata Allah. Yuk katakan kepada setiap kita sendiri, selengkap senjata Allah, Pak. Pak Triko bingung. 13. Sebab itu, ambillah selengkap senjata Allah supaya kamu sama-sama yuk, semua baca. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lanjut, 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pindahkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, memadamkan api dari si jahat, dan yaitu firman Allah. Stop sampai di sini, Pak. Sampai di 17 tadi. Oke, dan terimalah ketopong ada di mana? Di kepala kita. Bagaimana pikiran kita? Adakah pikiran kita adalah pikiran Kristus atau pikiran yang penuh dengan kekalutan, kekhawatiran? Mungkin, Tuhan gimana nih? Saya besok makan apa? Belum apa-apa sudah pinjam uang. Atau bahkan kredivo, kredit apa lagi? Apa itu? Cash apa? Easy cash. Orang-orang yang ini, saya tidak sedang menyinggung, tapi ini waktunya untuk kita percaya bahwa kekuatan Tuhanlah yang bisa menopang kita. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa menopang kita. Kalau mungkin malam hari ini saudara masih bermasalah dengan hal itu, firman Tuhan di dalam Mika penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Dan ini adalah buat setiap kita. Apabila kita menginginkan terobosan terjadi, hal-hal yang harus kita kerjakan, kita harus kerjakan sampai benar-benar kerinduan Tuhan adalah untuk semua diselamatkan dan mengenal kebenaran. Dan bukan lagi tentang kebenaran kita, tapi kebenaran tentang Kristus yang ada di dalam kita. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ingat, ketopong keselamatan, pedang roh, apalagi? Perisai iman, apalagi? Wow, ini pendoa-pendoa yang luar biasa. Nanti kena tes lagi semua.
Baju ziarah. Baju zirah. Terus semuanya kita kenakan. Dan ingat, lawan ada di depan, ada di belakang. Untuk kita juga memproteksi bagian belakang kita. Dengan cara apa? Untuk kita mendoakan sesama kita. Kita mendoakan teman kita. Mungkin teman kita ada yang sedang jatuh. Jangan lagi diguncingi, jangan lagi digosipkan. Tapi ini waktu untuk kita berjaga-jaga, menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan ketika kita menginginkan untuk kita disenangi sama Tuhan, kita harus kembali lagi mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Sampai ketika kita mempersembahkan, wow, sakit. Saya ingat ketika banyak kali saya itu banyak ada di KKR besar, terutama waktu Morris Serulu. Saya ingat waktu itu saya punya uang ada di ATM saya itu tinggal 300.000. Tinggal 300.000 dan saya tinggal di Semarang. Waktu itu saya belum punya rumah di Semarang. Saya belum tinggal di sana. Saya harus pulang pergi dari Weleri ke Semarang. Waktu ada getaran itu Tuhan, apa yang saya bisa persembahkan? Dan puji Tuhan, ketika saya dengan iman waktu itu, saya lari ke ATM, saya ambil semuanya 300.000 itu. Saya cuma bilang, Tuhan, ini persembahan yang aku punya. Saya nggak tahu nanti saya akan bisa naik angkot ataupun naik bis, naik apa, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu ketika itu digerakkan sama Tuhan, saya terus lari. Saya pergi ke ATM di situ. Saya cuma, Tuhan, I know. Sakit ketika kita mempersembahkan hal yang itu adalah yang cuma satu-satunya yang kita punya. Tapi waktu saya persembahkan itu, saya cuma tenang, saya percaya God is awesome God. Tuhan kita adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dan di situ ada satu orang dari Hong Kong waktu itu, anak Muslim, anak yang saya layani, dia masih di Hong Kong. Dia kebaktian belum selesai, saya lihat WA-nya. Mbak Ruth, aku kirim. Dia kirim berapa? 1.300.000. Saya berikan kepada Tuhan 300.000. Dan itu yang saya punya, saya nggak tahu. Tuhan, nanti saya pulang gimana nih? Saya nggak ngerti. Tapi ketika Tuhan sedang bekerja, Kairos Tuhan adalah waktu-waktu Tuhan, di mana ada Kronos, ada Kairos. Dan Kronos itu adalah waktu yang kita lihat sekarang jam 6.30. Tapi Kairos Tuhan adalah waktu ketika waktu Tuhan dengan waktu kita itu bersentuhan sampai surga turun ke muka bumi ini. Dan ini hari-hari di mana kita ada builder kerajaan surga. Kita bukan lagi membangun kerajaan kita sendiri, tapi kita sedang membangun kerajaan surga, di mana melalui kita orang lain diselamatkan. Melalui kehadiran kita, orang-orang yang tak berpengharapan mereka memiliki harapan. Orang-orang yang saat ini mereka sedang terdampar. Banyak orang-orang rohnya yang saat ini ada bahkan ribuan di Aceh sana. Mereka tak berpengharapan. Tapi adakah kita mau mengulurkan tangan kita untuk memberikan uluran tangan? Tuhan, aku mau tanganku Engkau pakai sebagai alat untuk bisa menopang mereka. Mungkin makanan yang cuma 1 bungkus itu akan menjadikan mereka selamat. Saya percaya ini waktu-waktu bukan hanya menabur, tapi kita juga menuai. Karena ketika kita menabur, maka kita juga akan menuai. Tapi ada janji Tuhan, ada satu syarat, yaitu untuk kita tidak menjadi lemah. Sekali kita menabur, tapi kita mengeluh, maka kita tidak akan menerima tuaian itu. Hari-hari ini Tuhan sedang siapkan tuaian-tuaian yang luar biasa. Tapi adakah kita siap untuk menabur sehingga kita akan bisa menuai? Bukan hanya soal jiwa-jiwa, tapi kerajaannya adalah kerajaan tentang kuasa Tuhan, di mana firman Tuhan katakan terlalu sedikit untuk engkau menjadi hamba,
tapi untuk engkau menjadi bangsa yang besar. Dan ini waktunya. Saya yang dari seorang muslim, saya bisa berkeliling, bahkan sampai besok malam saya ada dengan orang-orang India. Ada 350 pendeta-pendeta India. Mereka merindukan untuk bisa dengar suara yang saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Ijazah saya cuma MTS, Madrasah Sanawiyah. Tapi ketika Tuhan pakai, Tuhan bisa pakai siapapun. Karena kita mau. Dan bukan orang yang mampu yang Tuhan cari, tapi orang yang maulah yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. Dan mari, penabur benih, mari kita bangkit semua. Untuk kita bukan lagi menjadi gereja yang biasa, tapi gereja yang luar biasa. Dimana kalau gereja yang biasa, mereka hanya mungkin hari Minggu kita akan datang ke gereja. Tapi untuk setiap hari, kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Rebuilding Tabernacle of David. Saya ingat, di waktu itu saya harus jam 12 malam, saya harus jaga sampai jam 3 pagi. Setiap jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu saya nyembah sendiri. Untuk rebuilding Tabernacle of David yang sekarang ini semua ibu-ibu banyak yang tahu ya. Kita setiap hari Minggu itu kita melayani di RTOD. Di situ setiap jam 12 malam sampai jam 3 pagi saya sama brother Pak Hadi waktu itu, dia yang ada di Turki. Kita cuma berdua, kita jaga bangsa-bangsa. Kita jaga. Ini waktunya. Bukan untuk kita jaga uang kita yang ada di brankas-brankas, tapi untuk kita menjaga untuk bangsa-bangsa ini diselamatkan. Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan ini waktunya. Tuhan sedang memanggil pasukannya. Adakah kita siap untuk kita menjadi pasukan-pasukan elit? Saya dilahirkan dan saya waktu dari SMP saya tinggal di Kompare Kopassus. Rumah saya berdekatan dengan Pak Wiranto waktu itu. Tuhan latih saya dengan Kopassus. Tuhan latih saya di penjara Hong Kong 8 bulan saya harus lalui di dalam penjara. Tapi itu adalah sesungguhnya training Tuhan untuk saya berjaga-jaga waktu malam. Bukan lagi menjaga harta saya. Saya sudah tidak punya apa-apa. Rumah, bahkan keluarga saya tinggalkan oleh karena saya tahu panggilan Tuhan itu terlebih mulia daripada uang ataupun dolar yang saya bisa miliki. Dan hari-hari ini untuk kita benar-benar menjadi pelaku firman. Bukan pendengar saja, tapi pelaku firman. Dan malam hari ini, yuk saya ajak untuk para worshiper. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengundang setiap saudara. Terima kasih Tuhan. Mari ya Roh Kudus. Biar firman-Mu ini bukan hanya sekedar firman yang kami dengar saat hari Minggu ini Tuhan. Tapi untuk firman ini dapat berbicara kepada setiap masing-masing pribadiku Tuhan. Mari ya Bapa. Saya mengundang untuk setiap saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini masih lari terus dari masalah. Kalau mungkin itu adalah saudara, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Glory Jesus. Kenaikan satu betapa hatiku berterima kasih. Kepada
berkenan kepadamu. Terima kasih Yes. Kau mengasihi, Engkau mengasihi kami Tuhan, Kau memiliki. dan Engkau yang memiliki kami Tuhan. Undangan kedua yang saya lakukan untuk setiap saudara yang menginginkan perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Mari angkat tangan saudara, panggil nama Yesus. Undang Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan. Biar Roh Tuhan, tanpa kekuatan yang daripadamu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa sanggup untuk mengeluarkan Tuhan, menaiki Tuhan setiap puncak bukit ini Tuhan. Tuhan, kalau mungkin ada anak-anakmu Tuhan yang sore hari ini Tuhan masih ada di dalam lembah kekelaman, kami berdoa Tuhan, tarik mereka dengan anugerah-Mu Tuhan, tarik mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, karena kuat kuasa-Mu itulah yang menyanggupkan kami Tuhan untuk kami sampai di garis akhir Tuhan. Datang di hati kami, datanglah Tuhan kenalkan diri Tuhan pada hamba-Hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk setiap mereka mengenal jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima mengingatkan setiap kami ya Bapa, untuk setiap kami boleh mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Kami mau semakin intim dekat kepadamu, kami boleh menjadi pendoa-pendoa, kami boleh membaca firman-Mu ya Bapa, boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan juga berkati Ibu Ruth dalam pelayanannya dimanapun berada. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, pengurapan daripada-Mu ya Bapa, sehingga Ibu Ruth dimanapun dia melangkah boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap apa yang sudah kami berikan, sehingga apa yang kami berikan boleh sungguh berkenan dan memperluas pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mata sipit, rambut lurus, rambut keriting yang semuanya apa? Disayang. Amin, luar biasa. Kita akan doa syafaat. Saya minta Ibu Kristanti untuk doa syafaat. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan, puji-pujian penyembahan luar biasa ya. Terima kasih Bu Ruth. Mari saya undang bangkit berdiri untuk berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat untuk bangsa dan negara dan untuk jemaat-jemaat yang belum sempat hadir mungkin karena sakit atau sebagainya. Bapa, kami merendahkan diri datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami seringkali berbuat kesalahan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami mengakui Tuhan dosa kami, Kau menyucikan dan bahkan membersihkan kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, pada malam ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pemilu sudah berjalan dengan lancar Tuhan. Kami tahu Tuhan
Tuhan semua dalam kendali dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap roh-roh pemberontakan, perpecahan yang masih ada di bangsa ini Tuhan, kami tolak akan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengcover keamanan di Indonesia dengan kuasa-Mu. Berikan damai sejahtera dan sukacita di Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk GKKI Penampil, berjemaat-jemaat yang saat ini belum sempat hadir Tuhan, yang sakit mari Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Yang sedang letih sudah berbeban berat mari Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu mari Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah-masalah ekonomi mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan, karena Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Yang sedang mengalami lemah Tuhan, imannya lemah Tuhan, mari Kau kuatkan Tuhan, kobarkan di dalam mereka Tuhan api Roh-Mu Tuhan, bakar hati mereka dengan Tuhan kuasa Roh Kudus, biar mereka boleh berapi-api dan datang kembali Tuhan menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau malam hari ini kami boleh ada, itu berkat kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum ya Aba Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami berterima kasih. Kami percaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami diberkati oleh Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Aku percaya penyertaan Tuhan nyata, sempurna, ajaib dalam hidup kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Saat malam hari ini kami percaya ya Aba Bapa, di mana Engkau telah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerimanya. Bahkan kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami, menudungi kami, melindungi kami, bahkan membentengi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya tiang awan, tiang api selalu menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya malam hari ini kami sudah menerima berkat ilahi turun atas kami, urapan ilahi turun atas kami. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan memberkati saudara dan saya yang percaya sama-sama mau katakan, kita angkat pujian, ku yakin Tuhan memberkati.